Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa quta'ut tariqi al arbati aksamin. Iki membahas tentang orang-orang yang begal, orang-orang yang mencuri harta, mencopet ataupun di situ membunuh di jalanan. Itu nantinya ada hukumannya sendiri. Jadi misalkan ada perampok terus membunuh dan juga mengambil hartanya orang lain, itu nantinya masuk quta'ut thariq. Qauluhu wa quta'ut thariqi utawi pira-pira wong kang begal dalan. Iku ala arba'ati aqsamin iku tetep ing ngatasé papat pira-pira bagian. Jadi orang yang masuk dalam kategori qati'ut thariq, orang yang di situ memang membunuh atau misalkan mengambil hartanya orang lain dan lain-lain, itu ada 4 bagian. Nah, tergantung nanti masuk yang mana. Sing pertama rupane papat in qatalu lamun mateni. In qatalu lamun mateni sapa quta'ut thariq, mateni walam ya'khudu lan ora ngalap sapa quta'ut thariq. Walam ya'khudu lan ora ngalap sapa quta'ut thariq. Lah nek wis ngono piye? Al mala ing bondo. Ketika ada seseorang yang di situ di perjalanan iki cuman membunuh saja, menghilangkan nyawa orang lain, tapi tidak ada kepinginan mengambil harta, tidak ada. Jadi misalkan Zaid ikut ternyata dia itu pembunuh bayaran, disuruh Umar untuk membunuh Muhammad. Jadi Muhammad dibunuh Zaid. Ketika sudah dibunuh, Zaid itu tidak mengambil hartanya Muhammad, tidak, cuman dia membunuh karena sebagai pembunuh bayaran. Nah, masalahnya ketika ada orang yang membunuh demikian, tidak mengambil harta pun, itu tetap ada hukumannya sendiri. Jawabe in qutilu mongko den pateni sapa quta'ut thariq. Quta'ut thariq. Maka orang yang demikian iku dibalas qatil, dibalas dipateni. Jadi ada Zaid misalkan membunuh Muhammad. Meskipun toh tidak mengambil hartanya Muhammad, tapi dia menghilangkan nyawa Muhammad, maka hukumannya adalah membunuh. Jadi Zaid engkau dibunuh oleh imam. Artinya dikisos nantinya. Jadi nyawa balas nyawa. Fa in qatalu mongko lamun mateni sapa quta'ut thariq wa akhudhu lan ngalap sapa quta'ut thariq. Ngalap al mala ing bondo. Tapi masalah kedua, ketika ada orang membunuh dan juga mengambil harta orang lain. Zaid misalkan dia tidak hanya membunuh saja tapi juga mengambil. Jadi niatnya pengen mencuri harta orang lain. Di perjalanan malah pengen mencuri hartanya Muhammad. Bareng hartanya di HP dan uangnya diambil oleh Zaid mau. Malah ternyata Muhammad itu melawan, akhirnya dibunuh sekalian oleh Zaid. Jadi Zaid sudah melakukan 2 permasalahan, membunuh Muhammad dan mengambil hartanya Muhammad. Maka kasus yang demikian ini jawabe qutilu mongko den pateni sapa quta'ut thariq wa sulibulan den salib den panjer sapa quta'ut thariq. Maka hukumannya tidak hanya dibunuh tapi juga disalib. Disalib nantinya biar dipertontonkan orang banyak. Supaya apa? Tujuannya nantinya orang-orang lain, pelaku-pelaku kriminal di jalanan itu bisa punya efek jera, punya rasa takut. Ya, ini penting sekali. Jadi ketika nantinya ada orang yang membunuh dan juga menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumannya adalah dibalas dibunuh dan juga disalib. Dipertontonkan di banyak orang nantinya agar orang-orang lain itu punya efek jera dan punya rasa takut. Iku kasus yang kedua. Lene kasus ketiga, wa in akhadu lan lamun ngalap sapa quta'ut thariq, ngalap al mala ing bondo. Jadi dia mengambil harta. Walam yaktulan ora mateni sapa quta'ut thariq. Permasalahan ketiga, ada orang mengambil harta orang lain tapi tidak membunuh. Karena yang diambil hartanya itu tidak punya rasa ingin melawan. Nah,
Misalkan Zaid di perjalanan mengambil uang dan HP-nya Muhammad. Lah sedangkan Muhammad tidak ada niatan kepengen melawan karena tidak berani, ya memang nggak punya hizib, nggak punya asma misalkan. Lah karena tidak punya niatan pengen melawan Zaid yang melakukan pencurian kimau, akhirnya dia mengalah. Nah, dari Zaid sendiri cuman mengambil hartanya saja, tidak membunuh nyawa orang lain. Lah nek kasusnya seperti itu, jawabe tuktau mongko den ketok apa aidihim, apa pira-pira tangan iku tok torek, ora mung tangan tok, wa arjulihim lan pira-pira sikile ku tok torek min khilafin sangking sulaya. Jadi tidak hanya dibunuh, tidak hanya diambil ngene, sing kasus ketiga dia mengambil harta tapi tidak membunuh orang lain. Maka hukumannya tuktau aidihim wa arjulihim min khilafin, dipotong tangan dan kakinya secara min khilafin, saking selang-seling. Selang-seling ku ngeten. Pertama dipotong tangan kanane. Lah, engko nek terus baru kaki kirinya, terus baru tangan kirinya, terus kaki kanannya. Jadi diselang-seling kalau memang dia mencuri itu secara berulang-ulang. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan kutuk ta'u yadus sarek, pembahasan masalah hukuman orang yang mencuri itu bagaimana. Pemotongan tangan atau kaki itu ketika ada orang yang mencuri, kemarin sudah dibahas masalah sarek, orang yang mencuri. Nah itu bagaimana? Nah itu juga nantinya hukuman itu berlaku dalam fikih. Tapi di Indonesia kan nggak berlaku demikian. Kasus yang keempat, fa'in akhafu mangko lamun meden-medeni sapa kutau torek asabila ing dalan. Tapi walam yakhudulan orang ngalap, walam yakhudu hale orang ngalap sapa kutau torek malan ing bondo, walam yaktululan orang mateni sapa kutau torek. Ketika ada orang yang cuman di jalanan itu menakut-nakuti orang lain, tapi tidak mengambil dan tidak membunuh orang lain. Jadi di jalanan misalkan Zaid itu cuman dia menakut-nakuti dengan peso atau gorok atau tembak misalkan. Jadi piye carane orang lain itu merasa takut dengan dia. Nah, tapi tidak mencuri harta orang lain dan juga tidak membunuh orang lain, cuman menakut-nakuti saja. Jawabe hubisu mongko den penjara, den penjara sapa ku ta'utarek wa uzirulan den ta'zir sapa ku ta'utarek. Ya, maka hukumannya piye? Dipenjara dan ditakzir oleh imam. Nah, karena apa? Dia tidak membunuh, makanya dia tidak ada hukum kisos, dan dia tidak mengambil harta orang lain, makanya tidak dipotong tangan dan kakinya, tidak. Cuman dia ini meresahkan warga, meresahkan masyarakat, menakut-nakuti masyarakat dengan tembak atau misalkan pedang atau peso dan lain-lain. Dan masyarakat yang melihat itu kan merasa terganggu. Qauluhu wa man utawi sapane wong tabaiku lamun tobat sapa man minhum saking kuta autorek oleh tobat qoblal qudrati yang dalam sedurunge kuwasa alaihi ing atase nyekel man. Ketika ada orang yang melakukan salah satu 4 perkara tadi, jadi kuta autorek tadi membunuh atau mengambil harta atau keduanya atau cuman menakut-nakuti tadi. Lah sebelum dia tertangkap oleh imam, maka sakotot mongko gugur anhu sangking man opal hududu pira-pira had. Ora mung iku tok wa ukhidu lan den alap apa bil huquqi apa pira-pira hak. Permasalahannya ketika ada orang melakukan salah satu 4 perkara tadi, membunuh atau mengambil harta atau keduanya, atau dia cuma menakut-nakuti masyarakat, meresahkan masyarakat. Ketika dia tertangkap tapi sudah dalam keadaan tobat, jadi dia tobat, menyesali perbuatannya, terus tertangkap oleh imam, maka hak-haknya itu gugur, tapi juga hak-haknya berlaku nantinya. Misalkan ada kisah, ya tetap nantinya ada. Jadi masalah ini tetap nantinya ketika ada orang yang masuk kategori kuta'u torek, dia menakut-nakuti masyarakat atau mengambil harta orang lain atau membunuh atau keduanya tadi, itu nantinya bisa dihukum kisos atau dihukum
tadi potong tangan atau dihukum had, itu tergantung nantinya dia tobat atau tidak. Kalau memang dia nggak mau tobat terus tertangkap oleh imam, nantinya hukuman masuk tadi 4 tadi, masuk yang mana? Bisa ditakzir, bisa dibunuh, bisa disalib, macam-macam, atau bisa dipotong tangan dan kakinya. Nah ini ketika hukuman-hukuman quta'ut thariq, orang-orang yang melakukan kriminal di jalanan, di tempat-tempat umum, ketika di Indonesia bisa memberlakukan hukuman dalam kitab ini, insya Allah orang-orang lain yang pengen melakukan kriminal akan berpikir ulang, akan punya efek jerah, akan punya rasa takut untuk ketika dia mengulangi perbuatannya, khawatir engko nek dihukum koyok ngono masalah nantinya. Cuman kita di Indonesia, amit sewu, di Indonesia itu yang berlaku kita di Indonesia itu hukumannya adalah penjara. Ada orang membunuh, biasanya hukumannya penjara. Ada orang mengambil harta orang lain di jalanan, merampok misalkan, hukumannya penjara. Tapi dalam kitab ini tidak, tergantung nantinya dia apakah membunuh atau memang dia hanya menakut-nakuti atau dia itu mengambil harta orang lain. Bisa masuk hukuman disalib, dibunuh, atau bisa juga dipotong tangan dan kakinya, atau dipenjara dan juga ditakzir. Jadi hukuman ini itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang berlaku kebanyakan pembunuhan atau perampokan harta orang lain itu biasanya cuma di penjara. Nah, jadi yang penting apa? Kita jaga anak-anak kita, masyarakat kita, agar nantinya mugi-mugi kita semua ini termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh quta'ut thariq, dijauhkan oleh pelaku-pelaku kriminal, diberikan kita mau selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.